Lagunya Chrisye, intronya. Apa sih? Oh, iya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ceritanto bersama saya Anto Sutanto. Hari ini tim Ceritanto berada di Bilangan Depok, Jawa Barat di rumah seorang wirausahawan, ya. Tapi wirausahawan ini beda dengan yang lain. Beliau nggak punya, mungkin kalau pengusaha atau wirausahawan konvensional itu mereka punya pabrik, mereka punya mempekerjakan banyak karyawan. Terus kalau ditanya ngapain aja ya toh ya gitu, jaga lilin mungkin ya. Oke, nggak kayak gitu kok. Oke, intinya adalah wirausahawan muda ini, wirausahawan ya muda, memang masih muda kok. Berkecimpung di satu usaha yang namanya bisnis jaringan, ya. Apa itu bisnis jaringan dan kenapa beliau mau terjun di industri ini dan di berbagai lini usaha? Yuk kita langsung aja perkenalkan dengan yang namanya Bapak Agus Dwianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Gimana di masa pandemi ini, sehat, keluarga atau kolega atau teman-teman atau partner banyak yang terdampak atau gimana? Oh, kalau dari sisi terdampak pasti banyak. Pasti ya. Cuma terdampak kan ada dua. Kayak dampak positif atau negatif. Betul. Nah, dampak positif atau negatif tergantung mindset ya tentunya ya. Ya, tergantung seorang itu memaknai suatu kejadian. Oke. Karena dalam itu kan bisa dilihat dari dua sisi. Mau lihat sisi positifnya, atau negatifnya. Choice. Iya. Oke. Kang, sebelum kita ngomongin soal usaha apa yang akan lakukan, boleh nggak diceritakan sedikit backgroundnya sebelum masuk ke pekerjaan yang dikerjakan saat ini? Oke, waduh. Tapi sebelumnya gue thank you banget ya, lu kasih kesempatan gue untuk Kebalik ya, harusnya gue yang makasih. ya, karena yang gue belajar ya, kalau seorang datang pada kita termasuk baik, itu artinya rezeki. Amin. Kamu misalnya, silaturahmi membawa rezeki. iya, kamu datang ke rumah kita, siapapun dia, kita sangat baik dulu. Iya. Karena barang siapa beriman pada awal dari akhir, maka menghormati tamunya. Betul. Berarti ada satu kandungan luar biasa. Kalau Allah yang sudah mengatakan, Allah sudah Rasul, pastinya itu ada hikmah yang luar biasa. So, ada tamu, kakak baik dulu, hormati. Ya, oke, kembali ke background. Saya dulu dari kecil apa dari Langsung habis kuliah aja kali ya, pendidikan dari pendidikan. Saya pendidikan ya sampai S1 lah di UI ya. Itu juga biaya sendiri, karena saya latar belakang keluarga pegawai negeri. Yang Biaya sendiri. iya, karena Wow. ini juga yang memicu saya nih. Wow, keren ya. Gitu. Jadi orang tua saya pegawai negeri, tahulah standar pegawai negeri golongan 3, golongan 4 gitu ya. Paling pas aja lah. Kita bersyukur gitu. Cuma kalau kita ingin punya cita-cita yang luar biasa gitu, kayaknya ya kita harus berpikir lagi lah gitu. Nah, saya dari itu senang baca buku toh. Baca buku. Salah satu yang suka saya baca tuh ada namanya 7 Keajaiban Dunia. Mungkin sering baca ya, sering dengar kan. Nah, gue pengen banget tuh ngunjungin kewajiban dunia itu tuh satu persatu.
Ini gimana caranya gitu. Nah, akhirnya gue berpikir, oh gue mesti banyak duit. Nah, sementara kalau gue lihat keluarga orang tua gue kuliah negeri gitu, berarti gue mesti kreatif cari gimana caranya banyak duit biar dapat banyak uang dan ke negara-negara itu ya. iya. Nah gue pikir dulu di bank banyak duit. masih cukup lah ya. Ini mau dimasukin ya di bawah duit. Apa ya. Sehingga ketika saya lulus SMA, saya kuliah nggak bisa diterima ya waktu itu, ya saya kerja. Kalau cuma ditawarin pegawai negeri, itu teman-teman saya banyak orang tuanya pejabat. Saya SMA 3 ya, Jakarta, Setiabudi, 82 ya. Sekolah artis tuh ya, SMA 3 ya. Kata saya udah banyak jadi politikus, jadi jenderal, segala macam lah gitu. Nah, saya pikir udah gue kerja aja cari duit. Fokus satu di bank. Wah sebar tuh semua pelamaran ke bank. Ya wajada ya, gue dapet satu bank besar, gue diterima, gue dites, gue lulus. Wah lah cita-cita, gue pengen jadi direkturnya. Wah, kenapa? Gue banyak baca buku bahwa kita harus punya cita-cita besar, gitu kan? Nah, makanya gue kuliah lagi. Gue nggak tahu gue ambil UI. Salah jurusan bukan salah jurusan, salah tempat ya. UI itu kan tahu sendiri yang anak UI ya. Iya. Kita nggak kenal dosen, karena angka-angka susah banget tuh lulus. Gitu. Akhirnya bisa lulus dengan perjuangan ya, jangan luar biasa lah itu ya. Nah, sampai akhirnya gue jadi bank. Akhirnya tadi udah ternyata yang di bank itu duit banyak, duit orang Ya, bukan duit kita ya. Kita ngitungin duit orang tapi nggak ada yang masuk lebihan ya selain gaji. Akhirnya gue putusin gue keluar. Gue keluar, gue pikir rezeki tadi ya, kita sering bicara rezeki dari Allah, bener, cuman kan gimana ngejemputnya. Nah ngejemputnya ini orang banyak cara gitu. Nah, gue belajar lah cara ngejemput rezeki itu bagaimana gitu kan. Gue keluar, akhirnya ya udah satu cara yang gue tempuh, yang menurut gue ini smart dan boleh teman-teman tiru ya. Katanya kalau orang pergi haji, doanya dikabulin, gitu, ya kan? Jadi gue dapet ada pesangon lah, cukup lah ya. Berapa waktu gue bilang sama bini gue, kita udah gak punya utang nih, kan di bank utangin mulu tuh. Dengan uang segini kita pergi haji, kita minta di sono dah. Tapi kita habis itu nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Kita minta, tos. Lalu gue doa. Doa yang gue panjatkan adalah ya Allah, gantikan pekerjaan saya. Kedua, engkau sudah izinkan aku melihat rumahmu, Allah, izinkan aku melihat bumimu yang lain. Karena Allah tuh luas, bukan cuma Depok, Bekasi, Tangerang, enggak. Iya. Luas. Itulah gue lakukan doa yang inget, doa utama yang gue ini kan. Pulang haji, itu mulai skenario Allah bermain di diri gue. Ini sambil belajar, intinya gue punya tujuan yang jelas. Jadi satu tujuan yang jelas, satu goals yang clear di kepala gue mau seperti ini gitu. Seperti ininya seperti apa? Jadi dari yang gue mau keliling dunia. Keliling dunia, oke. Yang kedua, gue ini mau jadi gini nih, gue amatin orang tua ya. Orang tua ini siapapun kita bakal tua. Cuma punya dua pilihan. Satu, ketika lo tua jadi beban orang lain. Iya. Atau lo menjadi mata air. Gue pilih, gue pengen jadi mata air. Ya sip, jadi gue mesti gimana gue menjadi mata air. Gue bukan begini, tapi gue begini. Air terjun kalau perlu, Jadi itulah yang gue belajar, gimana gue bisa jadi mata air. Nah, itulah kira-kira background gue. Tadi menarik Kang Agus ngomong ketika kuliah itu dengan biaya sendiri itu dari mana Kang? Apa bekerja sambil kuliah atau gimana? Jadi waktu itu gue dapat hadiah motor. Dari mana gue? Bokap.
Oh, dari bokap, oke. Gue minta motor itu juga lama banget. Jadi gue dapet proyek dikit, kecil ya, alhamdulillah. Jadi kasih gue dia motor, itu tuh bekas. Bekas, gue pakai buat kuliah, buat kerja lah. Nah pas gue terima di UI, extension, kan berlayar. Gue gak punya duit. Ya gaji kan, ya gaji buat, gue bilang, gue udah nikah waktu itu ya. Ada gue jual motor. Gitu, buat masuk ke UI. Jadi gue kerja sambil kuliah, makanya gue lama kelarnya. Gitu. Tapi ya begitu gue kelar kuliah, gue lihat jenjang karir gue sampai jadi direktur, waduh, Lebih panjang lama lagi. banget, gelap lah itu. Belum dari sisi senioritas, dari sisi like and dislike, ya kan? Politik kantor lah ya. Di kantor. Akhirnya gue milih, wah ini bukan tempat gue, nggak bisa gue dapet duit banyak di sini, gue cabut. Tadi doa tadi dengan duit yang ada itu, kalau izinkan itu gue minta gitu. Setelah lepas itu berarti Kang Agus langsung masuk ke salah satu bisnis jaringan yang keuangan ya waktu Ya. itu langsung ya di keuangan salah satu terbesar juga di negara ini. Itu awalnya gimana Kang? Kenapa mau join di? Ya, di akhirnya gue banyak belajar, banyak baca, banyak cari tahu. Kita bisa punya uang banyak itu pasti lewat bisnis lah ya. Kalau dari sisi pegawai kita mau kaya, kalau nggak korupsi nggak bisa. Kita dapat warisan ya atau dan sebagainya. itu kalau nggak korupsi nggak bisa benar. Digaji keukur. Benar, Iya. benar ya. Kalau mau lihat orang jujur buat satu tuh apa? Polri, Pak Hugeng. Itu saya baca sejarahnya itu. Hidupnya sama Soekarno ya. Nah, itulah. Karena tetangga. Oh, tetangga, oke. Oh, di tetangga juga. Soalnya. Oke. Nah, jadi ada 3 jalan untuk kita bisa kaya raya. Pertama, konglomerat atau konglomerasi. Ya. Yang kedua, beli franchise. Yang ketiga, bisnis jaringan. Nah yang pertama, gua anak siapa? Pegawai negeri, ya kan? Yang kedua, apa tadi yang kedua? Franchise. Franchise. Gitu. Beli ya. Beli franchise, kita beli franchise McDonald 1, wah udahlah, tenang gitu. Emang duit dari mana gua beli franchise? Minimal 1 juta US dollar. 1 juta ya. Iya, kalau franchise McDonald. Franchise-nya itu ayam goreng aja Ratusan juta ya. ratusan itu kan. Nah, ada satu lagi yang bercandaan nih kan. Kalian anak orang kaya. Yang bapaknya udah stroke. Udah masih dapat ya teman-teman Cikanto ya itu ya. Juga itu kan bercanda ya. Tapi yang ketiga jaringan. Nah ini nih. Jadi gue semangat, gue pelajarin. Dari bisnis jaringan terbesar di dunia waktu itu ya, ada lah nggak sebut nama kan, kode etik kan. Nah, sampai gue akhirnya dikenalin sama seseorang. Gue sebut nama nggak apa? Nggak apa-apa. Bapak Supardi Husin. Ya, itu doang. Oke, ini udah tahu yang orang dalam tahu. Yang orang dalam tahu lah ya. Thank you bos, lihat ya. Nah, itu loh akhirnya gue ketemu. Gila, ini bisnis gede banget ya. Dunia kan. Tapi di Inggris sana. Wah, udah gue pelajari benar-benar. Gue kasih waktu 4 tahun. 4 tahun, gue di sini. Kalau gue nggak berhasil, ini bukan tempat gue. Gue out of it. Subhanallah, toh. Janji Allah pasti benar. Utuni astajib lakum. Mintalah pasti gue kasih, kata Allah. Tadi gue doang minta apa? Gantikan. Diganti pekerjaan. Yang kedua, dia demi Allah yang lain. Tahun pertama gue join, gue bisa ke Barcelona. Gue merinding gue. Gue selama kerja aja belum pernah tuh jalan-jalan jauh. Ke Bali gue nggak pernah. Paling Bali Matraman. Ini gue ke Barcelona itu. Barcelona gue tahu dari peta dong. Nah, sampai sana gue sujud syukur. Gue inget doa gue. Nah sejak itu gue nggak pernah berhenti keliling dunia. Dari mulai Barcelona tuh gue ke mana, Eropa, Amerika, Australia dan sebagainya. Ya itulah. Jadi kalau soal
destination, gue terus terang udah bosan gitu. Karena capek juga gitu. Berarti Iya. Kang Agus sudah hampir seluruh dunia ya saat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah hampir. Oke. Di dalam rentang 4 tahun dan mungkin Kang Agus masih juga menjalani bisnis di keuangan itu. Ya. Itu apa tips dan triksnya, singkat aja? Oh, yang pertama kalau tips singkat ya, punya tujuan yang jelas dulu. Lu mau ngapain ya kan? Itu harus jelas. Nah kalau udah clear tujuannya, kendaraan apapun kita akan sampai. Cuma kita berhitung berapa lama bisa nyampe gitu. Nah itu perlu sedikit lah bisa berhitung gitu lah istilahnya. Nah dengan bisnis jasa keuangan yang gue tekunin, oh itu luar biasa. Yang gue incer adalah tadi gimana gue jadi mata air kan? Bisa nggak menciptakan passive income? Yang sudah Kang Agus juga rasakan ya dari bisnis itu ya? Itu dia. Oke. Jadi gue lihat nih bukan cuma setahun 2 tahun tapi ke depan. Ini kira-kira 100 tahun bisnis masih ada nggak kira-kira gitu? Karena gue pengen passive income. Nggak nanggung-nanggung 100 tahun masih ada lagi nggak? Itu salah satu mungkin syarat teman-teman Ceritanto yang mau masuk ke bisnis jaringan ya? Iya. Betul ya, salah Artinya satu. kita harus tahu ini perusahaannya backup company seperti apa sih? Bukan kaleng-kaleng. Tapi benar-benar yang wow visioner banget. Setelah gue teliti, ini pas sudah all out, ya kan? Jadi siap kondisi terburuk sekalipun yang mungkin terjadi, gue udah siap. Gitu. Itu harus punya kita mental seperti itu. Jadi mindset kita benar-benar mindset yang udah benar gitu. Sebagai pengusaha pastinya kan. Siap kondisi terburuk. Jangan cengeng. Siap rugi berarti ya? Ya apa aja lah, baik Apapun. itu materi maupun contoh ya tahun 2004 kita punya dilanda badai waktu itu 2004 tuh. Oh iya 2004 ya, Ya. saya dengar betul. Mungkin pernah tahu Iya. ya sampai itu masuk dunia lah. Kita tenang aja. Kita yakin dengan perusahaan itu. Ini perusahaan bukan kaleng-kaleng. Bahkan itu perdana menterinya langsung bikin statement di surat kabar, dijamin semua sama dia, sama negara itu maksudnya ya. Artinya apa? Oke. Dan betul, sampai hari ini jadi terbesar. Dan gue nikmati nih hasil kerja Passive keras gua. income-nya, oke. Gitu. Warren Buffett kan bilang, kalau lu nggak bisa ciptakan income ketika lu lagi tidur, Betul. siap-siap kerja keras sampai tua, bahkan sampai mati. Aku nggak mau. Jadi alhamdulillah aku syukur banget, Allahu Akbar ya, tidur gue dibayar gitu. Itu tuh. Itu yang teman-teman Ceritanto juga harus punya tujuan ya. Kemudian ketika Akang udah mendapatkan passive income ini, tentunya yang namanya manusia itu nggak ada yang puas ya, nggak. Kang Agus mau terus mendevelop atau challenge yourself ya kan, menantang diri kita sendiri untuk hal-hal yang memang lebih menantang dan mungkin lebih banyak uangnya gitu ya. Kalau mungkin yang jasa keuangan ini hanya ruang lingkupnya di Indonesia, Akang juga mungkin sekarang sudah merambah ke satu bisnis jaringan yang mendunia, betul ya Kang ya? Ada beberapa juga. Nah itu boleh ceritakan. Ya, ini boleh dicatat barangkali ya. Zaman kan berkembang luar biasa. Sekarang mungkin sering kita dengar ya, 4.0. Ini abadnya abad 4.0 nih. Semua serba digital ya. Semua serba instan, bahkan dikenal dengan era VUCA ya. Kalau pernah dengar VUCA ya, nggak tentulah itu mana segala macam situasi. Nah kita harus cerdas. Bisnis apa gitu. Nah, bisnis saya yang jasa keuangan tadi itu luar biasa, update ya, mengikuti benar-benar perkembangan. Nah saya membuka diri untuk satu kesempatan yang tadi yang saya pikir sifatnya adalah suatu dunia. Nah itu sangat memungkinkan dengan teknologi tadi, 4.0 tadi. Dan ini yang perlu teman-teman barangkali ya, yang kalau yang lihat ini, Anda harus tahu bahwa memahami teknologi itu bukan sebuah pilihan lagi, Udah wajib ya. but it's a must, satu kewajiban.
keharusan. Enggak, lewat gitu. Tahun 64 Iqbal, salah satu filosof dari Pakistan, sudah punya puisi luar biasa. Di jalan ini dia ada kata henti. Siapa yang berhenti sejenak sekalipun pasti tergilas. Wah, itu saya pegang lah. Luar biasa ya. Tahun 64 tuh udah dibikin puisi seperti itu. Nah, jadi kalau kita mengabaikan teknologi hari gini, lewat, kita selesai. Gitu. Nah, kalau kita mau jadi yang tadi ya, cita-cita besar gitu ya, kita harus update terus. Baik pribadi kita, terutama kalau saya bangun tim saya itu sikap ya, attitude. Nah, ini segalanya. Gitu. Yang buat perbedaan itu dari sisi attitude. Mungkin dia uang banyak segala macam, tapi attitude akan membuat perbedaan. Nah, saya belajar sampai hari ini masih itu yang saya harus pelajari. Bagaimana punya attitude. Dan itu tidak lain, kita punya satu role model. Siapa lagi kalau Rasulullah SAW? Iya. Itu. Beliaulah super model, super leader, ya kan? Dari segala manusia. Dari segala contoh yang ada. Iya. Itu. Jadi nggak usah jauh-jauh buat teman-teman yang muslim, kita punya role model yang luar biasa. Rasulullah Muhammad SAW itu jadikan kita role model. Iya. Dari semua aspek. Beliau kaya raya, cuman memilih hidup sederhana. Kita mau memilih hidup tajir mintir atau gaya fashion, ya boleh aja. Selama nyupak kita lebih gede dari Iya. itu. Jangan besar pasak daripada tiang gitu ya. Oke, Kang, dari ini kan ada beberapa bisnis jaringan yang Kang Agus lakukan. Ini apakah tidak bentrok satu sama lain atau menghilangkan fokus satu dengan yang lain atau gimana, Kang? Ini tergantung dari awal seseorang. Karena orang itu banyak tipenya ya. Nah, ini disebut dengan monoloyalitas. Jadi dia orangnya emang nggak bisa kelain hati bahasanya gitu ya. Kalau gue udah satu-satu aja, itu silakan pilih sesuatu yang lain. Udah lo profesional di situ, tunggu. Tapi ada orang yang multi talent barangkali ya. Gue kenal satu, ya kenal banget, tapi tahu lah. Dia mendrive 40 perusahaan loh, gimana tuh? 40 perusahaan di drive sama dia dan dia sukses gitu. Artinya gue belajar di sini. Kalau kita punya kemampuan atau kita mau belajar memainkan fokus, nah ini gitu. Ingat kan, fokus kan bisa dimainkan ya, kayak lo ngatur kamera deh. Iya. Nah ini, itu yang kita harus pelajari. Bagaimana kita memainkan fokus. Kapan kita harus fokus di sini, fokus di sini, tanpa kita membuat sebuah benturan-benturan. Jadi kita membuat sebuah sinergi. Sinergi itu adalah 1 tambah 1 bukan 2. Bisa 3, 4, 5 dan unlimited. Iya. Itu sinergi. Oke. Jadi kalau boleh saya rangkum di bisnis jaringan ini awalnya tentunya ada tujuan yang jelas ya, betul ya Kang ya. Betul. Kemudian kedua adalah attitude, betul Pasti, ya, watak di mana kita tidak mungkin tidak ngebohongin orang atau tidak ngambil uang orang, ya seperti itu, integritas. Kemudian yang ketiga itu adalah di sebenarnya kendaraan apapun asal kita bisa bukan fokus ya, tapi memainkan fokus kita dengan benar, ya contohnya seperti Kang Agus ini, benar ya Kang ya? Alhamdulillah. Benar ya. Lalu apalagi Kang yang bisa di-share tentang apa namanya bisnis jaringan ini? Punya impian Punya impian ya, yang gede. yang jangan nanggung-nanggung ya. Jangan nanggung. teman-teman ya. Karena gini ya, kadang orang suka mengecilkan diri sendiri. Gitu. Padahal dia suka tiap hari untuk yang muslim Allahu Akbar. Itu kan Allah Maha Besar. Iya, nggak ada yang nggak mungkin ya bagi Allah. Berarti Allah juga Maha Kaya, Al-Ghani kan. Jadi kalau minta sama Allah jangan dikit-dikit. Yang banyak gitu. Nah, filosofinya gini, kalau kita punya cita-cita besar, ibarat kita punya passion, gairah. Itu seperti api unggun, gak mudah padam. Tapi kalau kita cuma punya, ya sedang-sedang aja, income 100 juta sebulan, itu gue pikir masih ya sedang-sedang aja lah. Kenapa? Ibarat obor, masih kita kena apa dikit, tumbang, udah mati.
Apalagi cuma sekedar cita-cita cukup makan misalnya, itu lilin. Kena angin dikit mati. Tapi kalau kita punya itu gede, ya kan? Hujan pun belum tentu bisa memadamkan api unggun itu. Iya. Nah, jadi sumber energi terbesar itu adalah cita-cita kita sendiri. Nah, saya belajar nih kok dari ustadz saya, ada almarhum ya, Bibi Nasution. Itu ustadz saya yang luar biasa. Semoga Allah memberikan sifat yang terbaik. Ya. Amin. Mana dia mengatakan satu hadis yang hadis sahih ya. Orang yang besar, ya, Zumnas gitu ya. Zumnas itu orang yang besar. Itu adalah yang punya cita-cita terhadap perkara dunia dan akhiratnya ini. Bukan sebatas cita-cita cuma di dunia, pengen kaya raya, enggak. Gimana aku masuk surga, tapi kaya raya juga. Kan ada 2 pilihan itu. Ini buat teman-teman juga boleh ya. Ada 2 pilihan sama-sama mulia nih. Miskin sabar. Keren. Kaya bersyukur. Milih mana lo? Kaya dan bersyukur dong itu. pastinya. Kenapa coba? Keren. Kenapa? Ya, kita bisa jadi kendaraan kita untuk dapat ke surga juga karena kaya kita bisa bersedekah, lebih banyak menolong orang juga gitu. Ya, betul. Jadi yang lebih spesifik adalah kalau miskin sabar bagus buat diri dia. Betul. Tapi kalau kaya kita bersyukur, Banyak orang yang doain kita. banyak multiplier efeknya yang bisa Iya. menikmati, bukan Iya. cuma kita doang. Iya. Gitu. Kenapa Keren sahabat-sahabat banget, keren Nabi, 10 sahabat besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kaya raya semua. Itu ahli surga semua. Tapi lo lihat di bukunya Profesor Laude ya, itu mereka warisannya gila triliunan. Yang sampai sekarang pun masih ada ya. Ada sebagian dari Iya. satu ini Iya ya, betul. seperti Afan, Wanu misalnya kan. Tapi mereka ahli ibadah semua. Dunia cuma sampai sini bahasanya nih, kata Imam Ahmad ya kalau nggak salah ya. Dunia masih itu nggak masuk kemari, dia gampang dilepas. Tapi kalau sampai ke sini, waduh, bocing kita sama harta ya nggak? Intinya harta. ya, intinya juga selain tadi rangkuman yang saya bilang attitude, memainkan fokus, lalu punya goal yang jelas juga. Jangan kita mendewakan sesuatu ya. Ikuti perkembangan zaman gitu loh. Saat ini saat dimana masih pandemi yang kita nggak pernah tahu kapan akan berakhir. Jadi kita harus jeli melihat satu peluang dimana kalau misalkan mungkin sekarang banyak orang yang nggak boleh gagap teknologi. Ya artinya kalau misalkan orang dulu hanya ngomong sandang pangan papan, sekarang sandang pangan papan dan teknologi karena itu wajib gitu ya. Bener ya Kang ya. Kang satu boleh dibilang satu petuah lagi nih, atau satu pesan buat teman-teman Cerita-Nto di masa-masa yang kita nggak tahu kapan berakhirnya pandeminya, mungkin sedang berduka atau kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang dicintainya. Apa pesan-pesan Kang Agus buat teman-teman Cerita-Nto, penonton Cerita-Nto? Ya. Satu, libatkan Allah dalam segala hal kehidupan kita. Karena buat Allah gak ada yang nggak mungkin. Jangan kita mendewakan selain Allah. Artinya apa? Bergantung lah, teknologi lah, itu bisa, itu sebentar bisa. Dia bersama Allah, pahami Asmaul Husna, nanti it's possible. Jadi nggak ada yang nggak mungkin semua, tinggal keyakinan. Cuman kita perbaiki sikap kita. Iya. Gitu. Terserahlah kita mau jadi apa. Nah. Selama di dalam koridor yang Allah ridhoi dan kita bersama dia, nggak ada yang Hanya satu ya pesannya. Pesan terakhir itu barangkali Allah berpesan kepada kita melalui Rasulullah, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain. Udah itu aja. Kita hidup nggak lama, cuma sekali, buatlah berarti. Betul. Dengan selalu mengukir prestasi tanpa henti. Wah, Keren banget. Apa tadi kata-katanya kan hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Buatlah berarti. Buat berarti Ya. Dengan mengukir prestasi tanpa henti. Demi ridho ilahi. Demi ridho ilahi. Keren. Oke.
teman-teman Sritanto, saya yakin bincang-bincang manja kita ya siang hari ini dengan Bapak Agus Dwianto ini banyak, insya Allah saya yakin bisa menginspirasi penonton dari teman-teman Sritanto. Saya selalu ingatkan berulang kali untuk subscribe, like, comment channel, subscribe, like, comment, share ya channel Sritanto untuk perkembangan channel ini dan juga membantu sesama. Oke, Anto Sutanto dan Bapak Agus Dwianto signing out ya. Oke, Kang Agus hatur nuhun, terima kasih banget. Selalu bersyukur, tetap semangat dan semangat berkarya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa main trading apa sih, Bu?